Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen konflik, yaitu bagaimana suatu konflik yang berkepanjangan dan melibatkan kekerasan dapat diselesaikan dengan cara damai melalui serangkaian strategi yang tepat. Kita akan mengkaji kasus konflik Aceh yang berhasil diakhiri melalui Perjanjian Helsinki tahun 2005 antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau yang lebih dikenal dengan GAM. Konflik Aceh dimulai pada tahun 1976. Saat itu, tokoh Aceh bernama Hasan Tiro mendirikan GAM dan menyatakan bahwa Aceh harus merdeka dari Indonesia. Akar konflik ini cukup kompleks, mulai dari ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, hingga pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat negara. Walau Aceh kaya akan minyak dan gas, masyarakat lokal merasa tidak mendapatkan manfaat dari kekayaan tersebut. Akibatnya, selama lebih dari 30 tahun, Aceh menjadi daerah konflik bersenjata. Ribuan orang menjadi korban, dan kehidupan masyarakat lumpuh. Titik balik dari konflik ini terjadi pada 26 Desember 2004 saat tsunami besar melanda Aceh. Bencana ini menewaskan lebih dari 170.000 orang dan menghancurkan berbagai infrastruktur. Dalam situasi krisis tersebut, baik pemerintah maupun GAM menyadari bahwa konflik tidak bisa diselesaikan dengan senjata. Inilah awal dari strategi manajemen konflik. Kedua pihak mulai menghindari konfrontasi untuk sementara waktu dan membuka peluang akomodasi atas kebutuhan kemanusiaan. Pada awal tahun 2005, konflik mulai dikelola secara lebih strategis melalui negosiasi resmi. Perundingan dilakukan di Helsinki, Finlandia dengan bantuan pihak ketiga yaitu Krisis Manajemen Initiative atau CMI di bawah pimpinan Marty Ahtisaari. Proses ini menunjukkan pergeseran strategi konflik ke arah kompromi. Kedua pihak tidak sepenuhnya mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi mereka sepakat pada titik temu demi tercapainya perdamaian. Akhirnya, pada 15 Agustus tahun 2005, ditandatanganilah Nota Kesepahaman Helsinki atau MOU Helsinki. Nah, isi kesepakatannya itu antara lain, yang pertama, GAM menghentikan tuntutan kemerdekaan dan perjuangan bersenjata. Yang kedua, pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus untuk Aceh, termasuk hak membentuk partai lokal. Yang ketiga, pasukan militer non-organik ditarik, dan GAM menyerahkan senjatanya. Keempat, tahanan politik dibebaskan, dan yang terakhir, proses pemantauan dilaksanakan oleh lembaga internasional, yaitu Aceh Monitoring Mission atau AMM. Setelah perjanjian ini, strategi manajemen konflik berlanjut dengan gaya kolaboratif. Pemerintah dan masyarakat Aceh bersama-sama membangun kembali kehidupan pasca konflik. Aceh menjadi lebih stabil, pemilu lokal berjalan demokratis, dan pembangunan ekonomi mulai bergerak. Jika kita menggunakan model Thomas Gilman, maka konflik Aceh dapat dianalisis melalui 5 gaya penanganan konflik yang terjadi secara bertahap dan kontekstual. Yang pertama, competing. Saat konflik bersenjata, pemerintah dan GAM sama-sama menggunakan pendekatan keras untuk saling menundukkan. Yang kedua, avoiding. Setelah tsunami 2004, kedua pihak menahan diri dan menghindari konfrontasi demi fokus pada penanganan krisis kemanusiaan. Yang ketiga, accommodating. Pemerintah dan GAM mulai saling mengalah demi stabilitas, misalnya dengan tidak menghalangi bantuan kemanusiaan. Yang keempat, compromising. Dalam negosiasi Helsinki, kedua pihak saling memberi dan menerima untuk mencapai kesepakatan damai. Dan yang terakhir yaitu collaborating. Setelah perdamaian tercapai, masyarakat dan pemerintah bekerjasama membangun daerah secara damai dan inklusif. Nah, dari kelima model tersebut menunjukkan bahwasanya manajemen konflik tidak bersifat tunggal, tapi harus disesuaikan dengan kondisi dan tahap konflik yang sedang berlangsung. Keberhasilan proses damai di Aceh dapat dijelaskan dengan teori win-win negotiation dari Fisher dan Uri, di mana kedua pihak tidak fokus pada posisi, melainkan pada kepentingan bersama, yakni keadilan dan perdamaian. Selain itu,
Dapat dijelaskan pula melalui teori John Paul Lederach yang menekankan pentingnya perubahan struktur sosial politik pasca konflik. Otonomi Aceh, partai lokal, dan peran masyarakat sipil adalah bentuk nyata dari transformasi itu. Nah, dari kasus Aceh, kita dapat belajar bahwasanya manajemen konflik bukan sekadar menghindari kekerasan, tapi juga mengarahkan konflik menuju penyelesaian yang bermakna. Dengan menggunakan strategi yang tepat, yaitu menghindari, mengakomodasi, berkompromi, dan berkolaborasi, konflik yang paling keras sekalipun dapat diubah dengan perdamaian. Demikianlah pembahasan mengenai manajemen konflik dan resolusi damai Aceh. Semoga bisa menjadi inspirasi dalam memahami bagaimana konflik diselesaikan secara bijak, manusiawi, dan strategis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.